anak-anak. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang karena kalian sudah bergabung di SMK Rahayu Mulyo. Sekarang kalian sudah duduk di bangku kelas 10 SMK. Jadi Ibu harapkan kalian lebih semangat lagi, lebih giat lagi belajarnya. Yang tadinya di SMP malas-malasan, kurang semangat, sekarang Ibu harapkan kalian lebih giat lagi belajarnya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Lisna Marlina. Kalian boleh panggil Ibu Lisna. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran PPKN di kelas 10 dan 11 atau di kelas 1 dan 2. Ingat ya, nama Ibu Lisna. Oke. Pada pembelajaran PPKN di kelas 10 semester pertama, bab 1 yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Sekarang kita mulai pada kegiatan pembelajaran pertama, yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ada yang tahu apa itu kekuasaan? Kita bahas ya. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu kompetensi dasar 3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Indikatornya yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia. Dan tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan peserta didik dapat mendeskripsikan sistem pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam pembagian kekuasaan. Apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan? Ada yang tahu? Ibu yakin kalian pasti sering mendengar apa itu kekuasaan. Contoh, misalnya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Bi, tolong dong ambilkan minum. Atau misalnya, ajudan, tolong ambilkan berkas-berkas saya. Itu contoh di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Contoh misalnya presiden. Presiden mempunyai kekuasaan sebagai kepala negara. Contoh lagi misalnya kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai kekuasaan di sekolah. Itu contoh dari kekuasaan. Nah, ada dua teori yang menyebutkan pembagian kekuasaan. Yang pertama teori John Locke, yang kedua teori menurut Montesquieu. Nah, teori menurut John Locke, kekuasaan itu ada 3. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga federatif. Sedangkan menurut teori Montesquieu ada 3 juga. Yang pertama yaitu legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif. Nah, di Indonesia ini menggunakan sistem pembagian kekuasaan menurut trias politika yang dikembangkan oleh teori Montesquieu. Jadi di Indonesia ini menggunakan teori Montesquieu, yaitu ada 3 kekuasaan. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif. Nah, eksekutif itu diantaranya presiden dan wakil presiden. Yang kedua yaitu kekuasaan legislatif. Legislatif itu dipegang oleh MPR, DPR, dan DPD. Sedangkan yudikatif yaitu MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusional, dan Komisi Yudisial, KY. Itu merupakan sistem pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Nah, ini merupakan gambar trias politika. Trias politika itu 3 kekuasaan, ya. Indonesia merupakan negara yang menganut teori trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu, yang dikembangkan menjadi sistem pembagian kekuasaan.
Adapun konsep trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu adalah pemisahan kekuasaan. Jadi ada 3 kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, kekuasaan horizontal ke samping, dan kekuasaan vertikal ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, kekuasaan horizontal itu adalah kekuasaan berdasarkan fungsinya. Misalnya legislatif fungsinya apa, eksekutif fungsinya apa, dan yudikatif fungsinya apa. Sedangkan kekuasaan vertikal yaitu berdasarkan tingkatan dalam pemerintahan. Misalnya dari atas, dari mulai presiden, di bawah presiden ada gubernur, di bawah gubernur ada bupati atau wali kota, di bawah wali kota ada camat, di bawah camat ada lurah atau kepala desa, di bawah kepala desa ada RW, RT, dan kepala keluarga paling bawah. Nah, itu kekuasaan secara vertikal. Nah, kita lihat sekarang kekuasaan horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Ada 6 lembaga, yaitu kekuasaan konstitutif, yang kedua kekuasaan legislatif, yang ketiga kekuasaan eksekutif, yang keempat kekuasaan yudikatif, yang kelima kekuasaan eksaminatif, yang keenam kekuasaan moneter. Apa itu kekuasaan konstitutif? Nah, kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini yaitu Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dimiliki oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam pembuatan undang-undang DPR melibatkan presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Juga melibatkan DPD dalam pengajuan rencana undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan untuk menjalankan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan ini dimiliki oleh presiden dan wakil presiden. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan kekuasaan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dasar hukum pemberian kewenangan diatur dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Yang kelima yaitu kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif disebut juga inspektif atau kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan
atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dan dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri atau independen ya. Yang keenam yaitu kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan kekuasaan moneter ini dijalankan oleh BI, Bank Indonesia, selaku bank sentral. Dasar hukum pemberian kewenangan diatur dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, wewenang, tanggung jawab, dan independensinya diatur oleh undang-undang. Nah, sekarang yang kedua yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkat pemerintahannya dari atas sampai bawah. Kekuasaan vertikal ini dinyatakan dalam pasal 18 ayat 1 dalam UUD 1945 yang berbunyi bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, ini kekuasaan secara vertikal dari mulai tingkat pusat yang dipegang oleh presiden, di bawah presiden ada tingkat provinsi yang dipegang oleh gubernur, yang ketiga tingkat kabupaten atau kota yaitu dipegang oleh bupati atau wali kota, di bawah bupati ada camat tingkat kecamatan, yaitu di bawah tingkat kecamatan ada lurah atau kepala desa, di bawah kepala desa ada RW, RT sampai tingkat keluarga yaitu kepala keluarga. Itu kekuasaan secara vertikal. Nah, sekian materi pada kegiatan pembelajaran pertama. Apabila ada yang kurang dipahami atau ditanyakan, nanti kalian boleh langsung menanyakan ke ibu. Dan sekarang tugas untuk kalian pada kegiatan pembelajaran pertama yaitu setelah mempelajari berbagai kekuasaan yang dimiliki oleh setiap lembaga negara, identifikasi dasar hukum, tugas dan wewenang, serta contoh hubungan antar lembaga negaranya. Misalnya, nama lembaga negara, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas dan wewenangnya apa? Dasar hukumnya apa di dalam Undang-Undang Dasar? Dan hubungan antar lembaga negaranya itu apa? Kalian tuliskan ada 8 nama lembaga negara. Dari mulai BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ada 8 lembaga negara. Silakan kalian tuliskan tugas dan wewenangnya apa, dasar hukumnya apa, dan hubungan antar lembaga negaranya apa. Silakan dikerjakan tugasnya, nanti dikumpulkan ke ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.